Itu nggak keras. Pas selama yang ada yang nembak itu baru gue di bawah ya. Itu aja. di otak gue cuman ada 2 muka. Siapa aja? Sarah sama Risa. Ini kenapa-napa nih Kang Jeff? Tek, kunci kaki, taruh, banting ke belakang. Karena Kang Jeff juga badannya besar kan. Semua punya plus minus masing-masing. Semua yang punya kultur yang berbeda. Entertainment spiritual. Ya. Ya seperti ini. Karena Risa dan DMS itu tuh pondasi utama lah dalam konten kreator horor. Di Indonesia ini kita dakwah langsung itu tuh orang pasti gak akan mau nerima bang. Harus dikalahkan dulu ilmunya. Habis itu dia nanya mau berguru, boleh berguru. Syaratnya harus sholat. Ini podcast ada chapternya ya berarti ya? Ini gue bongkar banget loh dari tahun ke tahun loh. Cuma di Bang Fadi ini yang detail banget. Coba itu pelayan ada apa yang bisa dikirim ke sini? Coba ini panjang nih obrolan nih. Penjaga. Nggak apa-apa sambil. Penjaga. Ini kita latihan kalau misalnya besok ada endorsan, kita udah biasa. Ini kan masih bisa iklan di sini, ya kan? Gila. Kayaknya ada banyak yang kita nanti lompat lagi ke belakang ya. Kalau gue ingat langsung gue ceritain lagi. Gak apa-apa, aman. Sampai mana sih? Nggak, ini kan kenal istri, akhirnya kenal dong sama keluarga istri. Ya. Yang mana ini keluarga besar Jurnal Risa. Nah pas gua nikah tuh, gua belajar lagi kan, ngembalikin lagi yang dulu-dulu, ngembalikin lagi karun-karun gua segala macam. Yang dari keluarga lah. Dari keluarga gitu. kiri dan kanan. Akhirnya gua belajar lah sama bapak, sama kakek. Kakek dikasih doa dan ternyata bener kebuka semua di situ. Saya cerita kayak datang ini. Saya cerita saya ketemu kakek saya yang almarhum segala macam. Ini cerita ke kakek siapa? Kakek istri. Oh kakek istri. Bapak ya. Oh manggilnya bapak, ya. Akhirnya alhamdulillah Jeffrey gitu deh. Saya senang banget waktu itu kan, senang banget. Beliau berjasa banget lah dalam membuka lagi jalur saya ini gitu. Beliau berjasa banget. Nah, setelah itu masih panjang perjalanannya. 2007 itu ya 2008, 2009, 2010 gitu kan. Pas gua udah nikah, berhenti salaf dulu kan. Sempat berhenti salaf sampai akhirnya itu kan off tuh gue. Udah belajar tapi gue off. Karena gue ikut salaf kan gue offin. Sampai 2011, 2012 gue balik lagi tasawuf. Gue terapin lagi mulai perawatan segala macam. Bahkan yang tumor tuh hilang kan gue pakai telur. Tumor usus itu gue bahagianya sampai nangis tuh. Bibi istri. Dia tumor usus bang. Ada 5 bulat-bulat tuh. Di USG ada. Gue terapi pakai telur. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah, semoga diangkat semua dengan PD-nya gue selesai besok USG lagi dengan PD-nya gue. Kalau ternyata masih ada kan gimana ya, gue PD banget di USG lagi, hilang dong. Nggak perlu operasi berarti ya? Si dokternya berapa kali muter, kok hilang ya? Terus aja, wah dari situ kan bibi saya ini saya pun nangis kan, waduh alhamdulillah di jalan tuh alhamdulillah ya Allah. Nah di situ mulai deket tuh gue. Sama Allah tuh deket banget saat itu. Makin berasa makin deket ya. Sampai gue malu kalau gue nggak menjalankan kewajiban gue. Malu banget di situ. Karena di situ benar-benar niat kan. Ya Allah, semoga Engkau memberi kesembuhan bagi ini. Kalau kita nggak deket kan susah. Iya. Inama qoli jauh susah. Iya. Pas itu selesai lah gue terapi seperti itu. 2017 mulai itu rame YouTube lah. YouTube ini rame-rame. Nah Risa kita lagi pas lebaran tuh apa ya? Saya, Angga, Risa ngobrol waktu itu apa? Kita ini yuk ngevlog yuk kalau saat itu. Ngevlog, bahasanya ngevlog zaman dulu ngevlog. Oke, mau semuanya. Saya juga mau saat itu, mau banget saat itu. Cuman pas sudah mulai serius, istri kan baru ngelahirin sebungsu Rania. Setelah ngelahirin itu, istri tuh kondisinya nggak stabil. Suka langsung tiba-tiba teriak nangis, anxiety itu loh. Jadi harus saya dampingin banget. Iya. Banyak lah itu efek dari biusnya, efek dari segala macam. Gua nggak bisa pulang kerja langsung pulang, nggak bisa kemana-mana. Karena gua harus damping dia. Tidur pasti gua peluk, selalu gitu. Dadanya gua peluk, selalu kayak gitu. Biar kalau gua lepas, pasti langsung bangun langsung nangis kejar-kejar gitu.
Nah saat itu kan pulang kerja langsung pulang ke rumah gitu. Nah, gue nggak bisa ikut dalam artian Syutingannya. meeting awal itu tuh. Oh, meeting awal. Ayo oke. Jeff di mana di kafe gini. Nggak bisa ninggalin gitu. Akhirnya singkat cerita saya di jalan sini, saudara-saudara lain jalan sini. Di Indonesia jalan dan famous banget saat Ya, sampai detik ini famous banget. famous banget naik terus aja. Terus gue jalan dengan jalan gue terapi, gue buka padepokan, gue YouTube latihan. 2017 itu wangsit yang gue dapet bikin nama padepokan Jagat Karsa itu bener banget kan ibaratnya nggak main-main. Gue diriin itu dari yang nggak ada murid sampai saat ini mana-mana tersebar di mana-mana muridnya gitu kan. Alhamdulillah kan. Alhamdulillah ya. Terapi terus. Nah, akhirnya gue punya reguler jadwal terapi Malaysia Singapura setiap minggu. Step Malaysia Singapura. Jumat pulang kerja ingat banget 8.40 pasti gue terbang ke Malaysia. Nyampe di situ 10:30 malam dijemput. Nanti istirahat, Sabtunya gue terapi itu. Nah ini istri udah nggak apa-apa ditinggal itu? Udah aman. Oh. Sudah. Berarti after melahirkan setahun 2 tahun lah begitu kali ya? Ya, Cuman jurnalisme udah jalan duluan. Mereka udah mantep lah di situ. Cuma gue jalan dengan ceritanya gue lah gitu seperti itu. Gue terapi bolak-balik. Otomatis kan nggak bisa ikut lah kalau misalnya syuting kan weekend. Terus gue nggak pede juga kan ibarat gue kan bukan keluarga langsung. Bukan pertalian dari istri gitu kan. Kalau istri berarti sama Teh Risa teh sepupuan gitu. Sedangkan gue kan bukan, ibaratnya karena pertalian, pernikahan, nggak pedenya di situ. Gue minder lah, jujur aja. Sampai sekarang gue masih minder. Mbak kenapa Mbak dari tadi goyang-goyang gitu? Oh iya terus ini ngasih makan lo kata gua ternak. Oke. Terus minder. Nah jadi Sambil makan Kang ya? Iya. Saat itu ya seperti itulah kondisinya. Terus gue nyaman banget Malaysia, terapi itu nyaman banget. Gue ada emak angkat di situ, ada ibu angkat di Malaysia itu. Ibu angkat yang gue terapi dia itu ini lumpuh bang. Umur berapa tuh? Tahun. Dia mungkin 60. Sebelum meninggal tuh usia tuh 55 lah. 55 oke. Ya. Itu sebelum COVID ya. Ya. Buat terapi beresin bisa jalan bang, pelan-pelan. Ada tenaga lah. Dia udah 10 tahun lebih kemana-mana bang. Di Malaysia itu udah semua wilayah udah datangin sama dia. Terapi, dia sembuh. Jeffrey ini sudah jadi anak emak yang kelima. Wah, langsung serius? Iya kata ada abang saya. Abang itu abang angkat juga di terapi juga. Iya. Nah Jeff katanya, ini seremonial kecil lah bahasa Melayu itu. Nah Jeff, alhamdulillah sekarang udah punya orang tua jaga di sini. Emak angkat tuh sampai bikinin satu kedai runcit itu. Kedai runcit tuh kayak Alfamart gitu loh. Tapi versi yang biasanya lah. Di sebelah itu ada satu lapak, ada ruangan buat saya terapi. Wah itu mantep bang. Nyampe di situ terapi 10 orang, 20 orang. Ketemu abang angkat tuh udah banyak pokoknya semua angkat adik aja. Jadi Kang Jeff bila nak ke Malaysia ini bang rencananya gini-gini ya info ya kasih tahu. Setiap saya datang tuh jemput gitu. Wah pokoknya luar biasa lah. Semua berakhir ketika COVID masuk. 2021 terbang-terbang kita soalnya kan. 2020 mangkat saya meninggal karena COVID. Saya nggak bisa ke sana, terus semuanya kacau. Abang-abang angkat juga di situ error kan, maksudnya mereka nggak ada penghasilan kan, COVID kan lockdown semua. Iya. Kerjaan ada yang nggak ada yang nggak kuat lagi, dia balik ke negara asalnya. Oh mereka berarti bukan orang asal sana? Ada yang bukan di situ juga. Akhirnya udah 2021 itu ingat banget gue pas lagi di Ardan tuh. Gue beres siaran Ardan radio kan, cerita Testi Misteri kalau nggak salah, Ardan Testi Misteri. Gue ada Risa, ada Dimasta, ngobrol-ngobrol. Risa ya ngobrol biasa santai. Terus gue bilang, Sa, kalau memang sekarang ada lagi waktu buat gue untuk syuting, gue udah siap sekarang. Serius nih. Oke. Iya, gue udah siap sekarang. Dah. Gue pikir kan cuma di situ doang kan. Iya. Udah itu enggak, ternyata Risa pikirin.
mikirin porsi buat gua. Mungkin ya. Akhirnya calling pertama Kresna, Pak Jeff, kalau besok aman nggak? Wah, gua seneng banget, aman. Syuting pertama gua di situ. Nah, di situ gua all out banget. Tiba-tiba yang mengharukan bagi gua tuh ya, pas kita Ghostbuster, itu Ghostbuster yang kedua berarti. Gue ikut juga, nama gue masuk di situ. Ya, Bang Jeff nanti bawa bajunya hitam-hitam ya. Kita ada syuting opening untuk Ghostbuster 2. Oh, opening. Ya. Masuk di opening nih. Gue masih belum yakin tuh kalau gue masuk tim inti, tim jurnalis itu masih belum. Padahal jatuhnya keluarga juga ya walaupun ini. Ya kan, tapi gue kan tahu diri lah. Oke. Kalau ngerasa ini juga kan gak enak juga kan ibaratnya. Kan? Ya. Nah itu udah masih nggak percaya kan gue kan. Gue status gue ini apa ya? Oh, saya bilang ini, Jeff, fee-nya sekarang setiap bulan ya. Wah, kan? Alhamdulillah. Kalau dulu kan pernah bantu-bantu sekali, tapi langsung besoknya langsung ada payment kan. Wah, tiba-tiba manajernya minta foto KTP. Wah, saya semakin wah lagi kan. Itu, nah masih belum yakin tuh. Gua nanya lah di Masta, ini untuk yang tim inti aja atau saya nggak ikutan? Ikutan bang gitu. Tim inti nggak lama dari itu malam itu dibikinlah grup WhatsApp. Tim inti Junarisa, ada gue di situ ya, udah gue yakin di situ. Langsung welcome Kang Jeff gitu ya. Iya, gue yakin. Oh iya. Tadi gue ngomong apa? Ya welcome Akang Jeff. Welcome Kom Jeff. Itu tahun berapa tuh? 2001. Enggak dong. 2021. 2021. Ya. 2021 itu, dan Turki langsung kan kita syuting saat itu. Oh itu lah ini kenapa ini? Keseruan dengerin. Aman. Nah dari situ ya udah gue sampai tinggalin kerjaan profesional gue bang. Gue ada 2 pilihan. Waktu itu Kang Jeff lagi kerjain apa tuh? Gue dulu kerja di satu perusahaan baju woman apparel lah. Tapi udah lumayan lah dia yang bagus. Komputer gue udah oke banget. Gue create dari sistemnya bareng-bareng dari nol segala macam. Terus di situ gue punya posisi juga, punya jabatan. Nah pilihannya gue tetap ambil Junarisa atau gue kerja. Saat itu gue ke Turki 14 hari nggak ada cuti. Oh belum dapat cuti. Udah habis cutinya. Ya pilihannya ya. Kalau gue ke Turki sama jurnal, berarti gue resign harus. Kalau gue nggak berangkat ke Turki bareng Junarisa, artinya gue hilang momentum dong. Iya. Ya kan. Ini bisa balik first time-nya Junarisa ke luar negeri ya, Turki ya. Ya. Di situ dilema banget. Akhirnya gue ngobrol sama. Sebentar. Ini emang yang punya perusahaan nggak tahu siapa Kang Jeff di Junarisa? Kan belum. Tapi kan waktu 2021 Junarisa tuh udah Dia di Bandung siapa yang nggak kenal Junarisa Edan? Amin. Ya Allah. Dia mungkin tahu ya, tapi karena mungkin episode Kang Jeff karena Kang Jeffnya baru ya. Iya. Kalau Junarisa apa pasti tahu. Tapi dia tahu kalau gue cerita, Pak saya sekarang nggak mau Junarisa. Oh iya, simpel aja dia biasa. Dia bukan pengikut yang nonton begituan, dia memang beda level lah dia orangnya. Yeah. Terus gue ketemu sama namanya Pak Herman. Beliau ini petinggi Jarum Super lah. Wah bener keren banget lah. Terus gue sharing sama dia, Pak, aduh minta masukannya dong. Saya ini harus gimana gitu. Terus itu di Semarang tuh, pas gue lagi ruatan kantornya, kantor beliau di Semarang. Sekarang Mas Jeffrey selain dari Junarisa ngapain? Ya paling saya terapi gini-gini. Jobnya gimana? Ya kalau nggak mengganggu pekerjaan, saya ambil. Kalau mengganggu nggak saya ambil. Loh, emang kamu berapa sekali view-nya? Saya jelasin. Kaget dia. Lah ngambil ini dong dari pekerjaan kamu. Emang kenapa Pak? Lah sama aja kamu ruatan dapat bayaran sama kamu kerja dapat bayaran. Itu kerjaan juga. Jangan kamu bilang itu sampingan untuk kamu ruatan dapat fee segala macam. Tuh mikir saya itu kan. Iya juga ya dia bilang. Terus kamu ada Junarisa dia bilang gitu. Kamu rela batalin job di atas 10 demi kamu kerjaan.
sehari itu, saya sering banget bang. Bang, saya ruatan di Jogja ada yang mau payment saya di atas 10. Aduh nggak bisa saya kerja. Itu sering banget. Dengan gaji yang di bawah 6. Iya. Ya kan? Di situ gue mikirnya karena rutinitas gue kerja kan. Jadi gue mempertahankan itu. Terus gue mempertahankan gimana perusahaan tetap stabil karena kan COVID. Iya. Gue punya tanggung jawab di saat orang gulung tikar. Ini jangan. Gue mikirin tiap hari, gue bikin program segala. Mungkin terbiasa karena gue merasa memiliki perusahaan itu. Iya, oke. Jadi tanggung jawab pekerjaan lah. Iya, tanggung jawab pekerjaan. Nah, Akhirnya nggak mikirin tuh ngambil sampingan-sampingannya. Tapi semenjak gue semakin disudutkan di perusahaan ini, akhirnya gue mikir, gue bela mati-matian di perusahaan, gue belain mati-matian agar tidak ada masalah di COVID. Tapi gue dibeginikan di perusahaan ini. Nah di situ tuh semenjak ada kasus itu, gue mikir ngapain gue belain perusahaan ini lagi? Toh dia juga nggak menghargain saya. Bagaimana saya mempertahankan agar bisa survive dari COVID ini, mempertahankan para agen-agen, para distributor tetap belanja di kita gitu loh. Tapi ternyata ada hal kecil yang memang gue ketumbalnya gitu loh. Walah. Akhirnya dari situ langsung gue resign, gue putus. Jadi gue dengerin omongan Pak Herman saat itu. Udah gue jurnalis, aku berangkat ke Turki, terapi gue bikin sistem. Apa yang gue bikin gue pindahin ke situ konsepnya. Tapi di terapi. Sistemnya dipakai. Ya. Dan ilmunya itu adalah dipermudah by system. Orang mau keep in touch sama gua, mau segala macam, tinggal by ini aja. Tinggal klik ini jadi. Gue bikin semua sistemnya. Jadi gua admin gua cuma ngecek handphone. Oke. Oh ini ada nih jadwal, oh ini ada. Jadwalnya udah mereka yang ngatur sendiri segala macam. Misalnya Bang Fadli mau jadwal terapi nih, klik link ini, pilih jadwalnya sendiri, nanti ikuti aja next, dapat jadwalnya. Dari situ nanti dapat report di handphone. Oh di sini ada jadwal. Gua nanti lihat besok jadwal apa ya. Oh jam 2 gua terapi, jam 3 gua konsul. Gua udah tahu sendiri. Oh, langsung otomatis kekirim ya. Jadi gua hari ini misalnya, gua bikin sendiri, hari ini kosong nih, karena gua ke Jakarta. Jadi hari ini nggak ada apa-apa. Besok gua lihat udah padat tuh. Makanya abis mau kesini balik lagi ke Bandung nih karena besok jadwal di Bandung terapi udah banyak ya kan. Jam 11 gue konsul 3 orang, jam 11 itu. Jam 12 udah terapi, jam 1 udah terapi terus. Nah, kayak gitu. Jadi semuanya by system. Jadi gue nggak perlu ngapa-ngapain lagi, sistem udah jalan semua. Itu gue bikin tuh di situ. Ceritanya begitu. Oke. Kang, tapi gini, ketika ngomongin Junarisa, ketika Kang Jeff tergabung akhirnya di keluarga inti, ada perubahan besar nggak sih di dalam kehidupan karir Kang Jeff sendiri? Ada banget. Dan karena Junarisa lah ya kita bisa duduk sini bareng. Ya. Salah satunya itu. Betul. Berapa kali kita kolaborasi, kita saling kenal. Kalau gua nggak di Junarisa, gua kenal Bang Fadi, nggak kenal. Ya. Gua nggak kenal Mbak Sarah, gua kenal semuanya. Kalau bukan karena Junarisa, karena Risa ya saat itu, gua mungkin nggak akan dikenal orang. Kan gue jalan, Bang Jeff, weh, gue kenal orang itu, tapi Bang Jeff, gimana lagi ngapain? Salaman, hangat banget kan? Iya. Itu karena Risa atau Junarisa. Jadi banyak hal-hal yang positif, banyak banget yang gue dapat dari Junarisa. Kayak gitu, itu impactnya luar biasa bagi diri gue ya. Meskipun gue nggak terlalu ekspektasi gue jadi artis seperti apa, enggak. Tapi dengan orang kenal gue bisa ngasih manfaat. Terus gue bisa kayak gini nih. Gue posting nih ya di Instagram. Open donasi untuk wakaf Al-Quran bulan Februari. Mau Kang. Transfer semua. Tiba-tiba gue dapet satu garasi itu Al-Quran semua. Alhamdulillah. Wah, dengan begitu gampangnya gue mengkolek itu. Karena apa? Dari Junarisa, Allah menggerakkan hati mereka dari Junarisa. Akhirnya kok bisa sebarin gue kemana-mana Al-Quran itu. Tempat-tempat belusukan, memanfaatkan murid-murid padepokan di wilayah-wilayah itu kan. Iya. Dicari untuk distribusinya lah ya. Yang masjid yang butuh Al-Quran, ada bang. Kirim semua. Beres. Bulan kemarin beres, sekarang untuk bulan Februari. Kayak gitu. Jadi banyak banget kemudahan akses itu karena memang orang kenal saya. Dari mana ya? Dari Junarisa. Nah kalau ngomongin banyak nih Kang, kan Junarisa sendiri kan timnya banyak nih.
notabene keluarga gitu kan. Itu gimana tuh cara menyinergikannya biar sinergi gitu loh? Apakah ada bagian partnya masing-masing atau gimana gitu? Kalau semuanya itu punya ciri khas dan ininya masing-masing ya. Punya partnya masing-masing. Jadi mungkin karena kita tuh sering nongkrong bareng mungkin ya, ngobrol-ngobrol bareng, chemistry udah kebentuk dari kecil kan. Saudara-saudara yang lain itu kan. Sudah jadi pas lagi syuting atau apapun itu udah dengan sendirinya. Otomatis aja gitu ya? Otomatis ya. Ada bagiannya masing-masing. Mau yang begini, mau gitu ya udah otomatis semuanya. Enaknya di situ. Dan gue mungkin tinggal menyesuaikan aja kalau gue tinggal ngikutin jalurnya seperti apa. Jadi lebih banyak ini Bang. Ketika syuting Jurnalisa itu kita tuh sangat enjoy dan ketawaan terus lah istilahnya. Iya. Ngabodor wae gitunya. Naon we dibahas lah gitu kan. Tiba-tiba tapi ketika syuting serius kayak gitu. Iya. Nah, jadi yang bikin kangennya di situ. Ketika syuting saat wah rame udah diam apa nyeletuk apa ngebodor gitu kan. Jadi apa ya? Kita bekerja itu tanpa tekanan, benar-benar nyaman gitu. Bang Fadi pun ngalamin yang sama mungkin di DMS seperti itu. Sama Bang. Iya. Jadi nggak jauh beda ya. Nggak jauh beda. Nah tapi kalau ngomongin tentang DMS nih, kan akhirnya kemarin Kang Jeff salah satu perwakilan lah ya di episode spesial gitu. Aduh jadi ingat lagi. Hampura itu refleks. Takut kenapa-napa Kang Jeff jadi saya harus. Iya aduh itu. Tapi nggak sakit ya aman ya? Nggak kerasa Bang. Asli. Ya kan masih ada di dalamnya ada si ular itu. Selama dibanting tuh nggak keras. Pas selama yang ada yang nembak itu baru gua di bawah ya. Gua di bawah. Itu tinggal dikit lagi Kang Jeff masuk itu ke si. Itu gua nggak lihat lagi kayak gimana itu. Aslinya yang jelas gua. Itu di otak gua cuman ada 2 muka. Siapa aja? Sarah sama Risa. Ini kenapa-napa nih Kang Jeff? Kunci kaki, taruh, banting ke belakang. Karena Kang Jeff juga badannya besar kan. Gitu maksudnya ini tuh udah tinggal dikit lagi gitu Kang Jeff tuh udah mau masuk ke air. Lah kita kalau Kang Jeff di air, mohon maaf kita gak bisa berenang gitu. Airnya hitam lagi kan. Gak kelihatan gitu. Dalam lagi kayaknya. Dalam sih kayaknya. Kang tapi gini, kan Kang Jeff di Jurnalisa, besar di Jurnalisa senyaman itu. Nah ketika Kang Jeff kemarin datang nih ke kita gitu kan. Kita berkolaborasi. Kang Jeff kan kita berkolaborasi gitu kan. Kang Jeff tuh ngeliatnya DMS tuh seperti apa gitu. Aku pengen lihat pandangan dari orang luar gitu. Iya. Pengalaman collab kita gitu kemarin. Saya melihat DMS itu adalah sahabat sih. Saya pribadi. Teman yang baru tapi seperti sahabat lama. Mbak Sarah, Mas Demian, Bang Padi, Mas Wisnu apalagi. Wah, Mas Wisnu mah seru selalu itu. Mas Wisnu apalagi, gue kenalnya udah lama gue sama Wisnu. Oh, bahkan Wisnu udah lama. Paling lama Mas Wisnu kenal. Iya, paham, betul. Itu. Iya. Project di Bandung. Tiba-tiba ya lupa saya. Project di Bandung kita kan bareng-bareng sama Mas Wisnu. Benar. Terus Bunda Ana baru tapi itu berkesan banget sama Mas Day apalagi. Kita duduk berdua nih di bioskop. Gimana Mas? Waktu dia launching. Pocong gundul ya. Iya. Berduaan sama Mas Day ngobrol. Jadi saya melihat ini yang namanya ketemu sahabat nih. Ketemu teman. Ya gimana sih kalau kita nongkrong teman-teman lama gitu. Gitu. Ini teman baru rasa sahabat lama gitu ya. Iya. Oke. Pertama mungkin sefrekuensi. Ya. Yang kedua usia nggak jauh beda. Sama siapa nih? Sama Sarah apa sama saya nih? Apa sama Wisnu? Kayaknya kita pukul rata-rata kita 40-an kan. Betul nggak? Iya sih. Bang Fadi 40 nggak? Sebentar lagi. Nah, Mas Wisnu sama saya seusia. Mas Wisnu itu seusia. Mbak Sarah jauh agak beberapa tahun. Jadi ketika Sarah tuh 35 kalau nggak salah. Siapa? Sarah. Kalau kelihatan dari muka ya 35 kayaknya dia. Spill dong itunya. Skincare-nya kakak itu lagi rame tuh kemarin tuh. Dan bisa-bisanya ini konten ini bisa lolos dari gue nya kemana gitu. Gue aja nggak tahu. Itu mukanya Iya, gue juga Mbak Sarah. Ini kayaknya antara gue belum nyampe lokasi deh kayaknya. Kan biasa gue suka kena macet abis syuting. Ekspresinya Mbak Sarah itu loh. Iya. Gue bisa kesini untuk nggak kesurupan gitu.
Kang, tapi menurut Kang Jeff sendiri, kan Kang Jeff di Junarisa, terus kemarin juga kita udah berapa kali ya syuting bareng di DMS gitu. Ada perbedaan gak sih di Junarisa sama DMS menurut pandangan Kang Jeff sendiri? Semua punya plus minus masing-masing. Semua yang punya kultur yang berbeda. Tapi punya visi dan misi yang sama di dunia hiburan, entertainment, spiritual. Ya seperti ini. Jadi kalau menurut saya ya, kalau pandangan ya, kalau itu kan pandangannya, Narisa dan DMS itu tuh bisa terus jadi pondasi utama lah dalam konten kreator horor di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Amin. Serius saya. Ini dua ini dedengkotnya lah. Dedengkot ya. Iya. Dua ini dedengkotnya. Jadi punya strategi yang luar biasa gitu. Masing-masing itu punya kultur yang berbeda-beda. Jadi ketika saya berada di DMS, kulturnya gini nih. Budaya sebelum mulai, budaya seru kan. Nah, saat itu gue memposisikan diri gue adalah sebagai orang DMS. Iya. Profesional dong. Iya. DMS hire saya saat itu kan untuk mewakili jurnalisnya. Saya berarti menjadi seperti bagian DMS saat itu. Ikutin semua budayanya segala macam. Karena ya biar lancar semuanya. Syutingnya jadi gue nggak kagok segala macamnya. Kayak gitu. Itu bentuk profesionalitas gue dalam berkarya. Dan gue nanya ke kru DMS waktu kita di belakang, terus gue lagi ritual sendiri, mau gue kasih daging atau gue kasih kulit nih di event ini. Daging bang, daging, oke. Kru-krunya itu mah krunya kurang ajar itu. Ini mau gue kasih daging atau mau kasih kulit nih? Daging bang, oke. Gue kasih daging semua untuk DMS sampai 12 episode. Gitu. Oke. Nah ini agak sedikit menarik dari tadi. Kang sambil dicemil Kang. Iya. Tadi kan kita banyak nih ngomongin tentang si Jagat Karsa. Yes. Nah ini aku agak kepo nih. Jagat Karsa itu apakah singkatan atau itu hanya nama aja? Atau ada arti sendiri? Oke bang. Wah, Jagat kan ini Jagat ya? Iya. Pakai T apa pakai D? D Jagat. Ya ini kan Jagat ya? Jadi ini terserah ya, yang mau percaya nggak apa-apa, yang penting gue sampein apa adanya. Gue tuh 2006 itu tuh bangun 2017 bang. Iya. Cikal bakalnya. Jadi 2015, 16 gue tuh masih bolak-balik pulang lah. Saya itu gue bolak-balik lewat satu wilayah yang persawahan lah. Persawahan. Terus yang gue selalu lihat adalah bukit gunung gitu. Sejalur setapak. Yang tiap hari dilewatin. Setiap hari, malam pun kelihatan gunung itu. Entah kenapa kok ada yang beda di situ. Ada yang aneh apa ya? Ada yang aneh banget pokoknya. Kayak berasa ada yang ajak komunikasi. Gunung itu teh. Gunungnya ya, bukan sosoknya nih. Gunung itu. Kok sosok selalu ada yang pastinya salam atau apa gitu. Mungkin sosok. Nah akhirnya gue gak begitu iniin banget. Biasa-biasa aja. Terus lama-lama gue mimpi di situ. Mimpi perkenalan pertama gue. Dia memperkenalkan diri adalah saya ini Eyang Jagat Karsa. Gitu. Cari makam saya di Gunung Manglayang. Itu awalnya. Mimpi pertama gue cuekin aja. Mimpi kedua masih. Ketiga gue mulai nanya-nanya tuh sama sesepuh di situ. Namanya Abah Udin, gondrong rambutnya. Pecinta seni di situ lah. Oh ayah, paling itu. Oh gitu, ayah. Wah ini mah tuh kesohor lah di mana-mana kayak kaditu. Oh gitu ya sebenarnya. Nah ini semakin gue cuek lah, nggak begitu gue hirauin. Nanti gue tahu kan. Nah, sampai akhirnya entah gimana gue ketemu teman yang rumahnya dekat situ makam itu. Gue sengaja. Ya. Ketemu lah makam yang batu-batuan panjang banget. Oh, ini ya Jakarta Karsa ini iya makamnya. Sebenarnya bukan makan petilasan. Akhirnya disitulah gue sampai subuh. Ngeplong bang, kayak ada sesuatu gitu. Apa ya saya nggak tahu, ngeplong aja pokoknya. Nah, saya diceritain paman saya, kakek saya itu punya
kodam, namanya Tongga. 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 Bukan tongkat, Tongga. Tongga Nama itu, berarti itu. Tongga itu julukan. Oh, julukan. Oke. Tongga itu artinya satu. Cuman dia sendiri yang ada itu, tunggal. Itu penguasa semua candi di Indonesia. Semua candi, semua gunung, Tongga ini penguasanya. Warna putih, kalau dia ngeliatin dirinya tuh pring semua. Kita ngeliat cahaya putih aja. Nah, Tongga ini hanya kakek saya. Nggak nurun ke siapapun. Nggak nyari cucu yang sekarang, nggak. Hanya ada di situ. Mentok aja udah. Iya, dia ketika kakek saya meninggal dia balik lagi ke asalnya. Nggak ngikut ke keluarganya, nggak sama sekali. Ini dapat dari paman yang tadi bilang. Iya. Tongga. Kakek saya pernah cerita namanya Tongga. Tongga itu tunggal. Jadi makhluknya seperti itu cuma ada satu. Nah, saya pernah mimpi Tongga ini nyebutin nama itu, Jagatkarsa. Oh. Tapi nggak bilang Eyang. Jagatkarsa. Dicocokin lah sama saya kan. Akhirnya setelah semua itu gue mimpi lagi. Disuruh bikin paguyuban. Paguron. Namanya Jagatkarsa. Nah di mimpi itu gue hanya jalan di pinggir kayak laut gitu. Pinggir laut didampingin sama 2 orang, tapi suasananya kayak danau lautnya. Gak ada ombak. Oh, tenang banget Gitu. Oke. Si aura ini jingga semua, langit semua jingga. Jalan, dia ngomong apa gua nggak tahu, tapi gua tahu maksudnya. Dia bilang gini, ini kamu teruskan dengan sepenuh hati, dakwalah kamu dalam gelap. Dakwalah kamu dalam gelap. Itu gue pikirkan apa itu? Namanya Jagatkarsa. Ya udah gue bikin lah padepokan Jagatkarsa dengan PD-nya gitu kan. Dengan PD-nya gue karena gue dapet 1 keilmuan yang udah bisa boleh gue ngeijazahin lagi. Gue dapat tahun berapa? Ijazah ini di tahun itu juga. Udah hampir 10 tahun lebih baru boleh gue ngasih lagi. Nah, pondasinya keilmuan itu namanya Jagatkarsa. Jadi gue tuh dia ngasih nama aja Jagatkarsa, tapi keilmuannya bukan dari Eyang itu, bukan. Jadi gue dapet keilmuan gue sendiri gitu. Dan ternyata si kodam ini, Jagatkarsa ini, mungkin 1 abad yang lalu pernah juga ngasih seperti kayak gitu ke orang lain, tapi beda nama. Oke. Untuk seperti itu, dakwalah kamu dalam gelap, sama. Tapi itu tuh 1 abad yang lalu. Di mimpi gue gitu ya, ini gue ceritain mimpi gue. Nah ini pernah dulu 100 tahun yang lalu ada juga yang seperti ini, dakwalah kamu dalam gelap. Nah sekarang giliran kamu, namanya Jagatkarsa. Mungkin itu namanya beda lagi. Akhirnya gue pikir lah Jagatkarsa. Nah, alhamdulillah bang, banyak yang Islam mualaf. Alhamdulillah. Banyak bang. Karena ternyata gue dapet maksudnya tuh di Indonesia ini kita dakwah langsung itu tuh orang pasti nggak akan mau nerima bang. Harus dikalahkan dulu ilmunya. Habis itu dia nanya mau berguru, boleh berguru. Syaratnya sholat. Itu loh bang. Itu aja syaratnya. Syaratnya sholat. Wah, pasin ilmu berarti kamu. lu hoy. Saya ada videonya Susah lu. beberapa yang sudah dimualafkan setelah dia tahu. Jadi intinya gitu. Setelah dia mengaku kalah, dia mau belajar, kosongkan ilmunya, dia syahadat lagi, habis itu udah dia fokus ibadah, baru kita kasih doanya. Kayak gitu. Dia balik lagi kan, balik lagi ketemu jalannya, jalan Allah itu. Balik lagi. Terus akhirnya, udah Kang, alhamdulillah Kang, setelah saya sholat, setelah ini rezeki saya nambah. Akhirnya dia bener-bener fokus ibadah. Dan ada lagi beberapa yang seperti itu. Ada yang ahli zina ya. Nunjuknya jangan ke saya. Zina. Kaget gua. Astagfirullah. Dia ini beliau ini di Malaysia dulunya. Sehari itu bisa sampai 3 kali 4 kali main. Dan wanita yang berbeda. Jam 1 karyawannya si A. Edan.
jam 3 nanti si B udah tahu jadwal masing-masing masuk nyetor badan. Kalau enggak kontraknya nggak diperpanjang sama dia. Ya, paham. TKWT ya kan ibaratnya kan kalau udah kepepet mau gimana lagi kan. Nggak semuanya tapi ada beberapa. Nah setelah gue nggak tahu ya pas gue dakwah ke dia gue bukain bab kematian. Gue ngomong tentang bab kematian. Nangis ya tuh sampai keluar ingus bang. Wah sesek gue nangis gemeter yang. Saat itu dia ngucapin tobat. Besoknya tuh diberesin semua perempuan-perempuan itu. Diselesain sama dia. Yang nikah sirinya diselesain semua. Dia tobat, tutup buku banget. Disolat lagi. Dalam waktu cuma 2 hari total tobat bang. Sampai sekarang istiqomahnya. Sampai sekarang. Sampai dia tinggalin semua harta-harta dia dari nilep-nilep. Itu kan ibaratnya Allah yang beri hidayah ya. Iya. Nah jadi pada epokan itu dibikin untuk itu ternyata bang. Visi misinya ya secara nggak langsung. Di Padepokan Jakarta 1 disebutkan adalah cinta, takut, dan taat hanya kepada Allah. Ini nih pondasi ketakwaan, pondasi keimanan. Kalau kita hanya cinta dan takut aja, tanpa ada taatnya, kita jadi manusia yang sombong dan munafik. Pokoknya kalau nggak ada salah satu dari itu. Jadi harus ada cinta, takut, dan taat. Itu 3 kombinasi yang paling pas lah. Ya. Ibaratnya gitu ya. Nah akhirnya setiap gue mau terapi mau apapun, gue udah tahu bang obat dia itu apa. Sudah ada yang mengkalkulasikan energi dia. Misalnya diganggu jin nih, gue udah tahu jin apa yang ganggu dia, energinya jinnya deteksi lah ya. Deteksi itu, oh seperti ini. Terus gue tahu perlu dibantu atau enggak. Kadang mau gue bantu, jangan. Biar jadi pelajaran hidup dia, biarin aja. Karena gue biarin, gue cuekin aja. Sampai dia berpikir sendiri. Akhirnya bener, Kang, setelah saya pikir-pikir, ternyata saya bisa kok survive, ternyata gini-gini. Intinya gue cuma ingat sama Allah ya Kang. Iya itu. Oh ternyata itu maksudnya. Jadi gue banyak belajar dari Padepokan yang gue bikin itu. Gue banyak belajar, gue lihat segala macam. Sampai sekarang, alhamdulillah murid-murid yang udah jadi praktisi banyak bang. Oh ini murid-murid yang sudah jadi praktisi juga. Dari nol semua berlatih. Ada yang udah 5 tahun, 6 tahun berarti udah pada jadi semua sekarang. Ini udah tersebar di mana aja nih Kang kalau boleh tahu cabang? Asia Tenggara. Ini kan kita kan penama Padepokan kan 3 negara 1 Nusantara. 3 negara 1 Nusantara. Indonesia 1. Malaysia, Singapura. Singapura. Nah sekarang merambah ke Eropa banyak tuh. Jerman, Inggris. Inggris banyak murid saya di Inggris. Jerman ada, Belanda ada. Di Aussie ada. Mau itu orang Indonesia, mau itu orang bule ada. Bule pun ada? Ada. Bule di Kent, kota Kent di UK itu. Nah bule banyak tuh situ. Wah Jepang ya, ruatan. Oh waktu kalian ke Jepang. Kang Jeff ke Jepang ruatan juga? Ruatan juga sama. Oh wow oke. Ini kayaknya nanti Fadi Potret harus dibawa ke sana semua kayaknya ya. Apa itu Ruat. Kang ini bisa dicek gak kira-kira ada penyakit apa nih? Nindi coba kesini Nin. Sini Nin. Nin. Tadi pakai minyak happy. Oh dia. Coba nih Kang Jeff maaf dideteksi dulu nih. Oh mau dideteksi katanya. Deteksi doang Nin. Sini. Ya takut aja kenapa-napa. Sini coba duduk sini nih maaf. Yang halus dong. Tuh dipanggil baik-baik, jawabnya kayak setan. Coba sini, coba dideteksi nih sama Kang Jeff. Ya nggak apa-apa sini aja biar in frame. Sini sebelah Kang Jeff tuh boleh. Nyerah. Oh ya. Lambaikan tangan kan? Oh iya. Nggak maksudnya ada sesuatu nggak? Maksudnya kan tadi Kang Jeff kan maksudnya alhamdulillah ada ini takutnya ini anak buah saya nih kadang-kadang kalau saya kasih tahu Nindi jangan dimakan dihabisin bukan dimakan lagi. Oh iya. Ini kayaknya saya merasakan satu energi yang ini serius atau gimana? Nggak, oke. Nggak, ini serius. Sekarang serius. Nggak ngecek doang Kang, maksudnya bisik naon-naon. Karena nggak tahu kenapa hatinya itu selain bintangnya mempengaruhi, hatinya itu terlalu soft dan gampang dibodohi sama orang. Itu masalahnya. Ini kalau gue lihat habis-habisan banget ini.
Di depan coba Nindi. Saya susah kalau kayak gini. Nah, madep ke sana. Sini. Ya. Ini ngarep sini, di depan Kang Jeff, di depan Kang Jeff. Nah, gitu. Nih. Udah. Bisa nggak lu tuh? Apa duduk? Enggak pegel kayak gini. Emang ini lama? Lama. Hai, Bang. Duduk aja, duduk. 2 jam loh. Kursi. Ah, ya udah bismillah. Nah. Mic-nya. Kang, Kang Jeff. Oh, Kang Jeff butuh. Ini mau dicek apa nih? Kolesterol. udah pasti kalau kolesterol ini. Kita cek ini ya, apa ya? Nindi mau dicek apa Nindi? Coba nih dari Nindi mau dicek apa coba? Coba. Oh, bisa gitu percintaan. Ini namanya dari huruf N. Emang iya Nindi. Gue Cek. nanti gak serius nih, serius ya? Serius. Ini semua ini gue kasihan nih sama nih anak nih. Serius nih. Ini rambutnya panjang. Oh emang panjang rambutnya. Iya emang panjang benar. Nindi sebutin, kamu maunya apa? Kesehatan, pasangan. Nah. Rasa diri. Kamu sekarang fokus ya. Saya ngelihat ya. Di sini ada psikisnya, ada kesedihan yang dipendam, ada sedikit depresi dalam tubuhnya Nindi. Mencoba untuk woles lah, mencoba untuk nggak ada masalah apa-apa. Tapi ketika sendiri semua itu akan keluar. Tapi ketika nggak sendiri semua akan masuk lagi. Jadi dia naik turun untuk emosinya, untuk moodnya juga. Saya lihat ada rasa ketakutan terhadap masa depan. Ini kalau saya bilang benar kamu tinggal ngangguk aja, ya ngangguknya agak hop gitu. Nah gitu. Terus ini ada ketakutan terhadap masa depan, tentang kebahagiaan, keluarga, dan kehidupan. Kalau benar ngangguk ini, benar kan? Jangan benar-benar doang nih, benar banget gak? Psikis ini 70-80% yang dialami Nindi. Sehingga dia sendiri tahu bahwa ketika berkenalan sama seseorang pasti juga akan selesai. Betul nggak, Ndi? Pasti udah tahu duluan. Bahkan lu pernah menyimpulkan bahwa kayaknya gua ditakdirkan tidak bahagia. Bener nggak? Benar atau benar? Iya benar itu. Kalau kamu sedih Nindi, kamu keluarin karena penyakit depresi, kesedihan yang tersimpan di lubuk hati kamu itu bisa jadi penyakit. Salah satu penyebab kamu keadaan seperti ini itu di situ. Sama ada trauma masa lalu. Ya, dari teman, sekolah, keluarga, ada semua di sini. Bismillah. Ya Allah. Keluarkanlah semua ya Allah. Apa yang bersihkan hatinya. Luapkanlah segala sesuatunya. Bahagiakanlah diri. Ya Allah. Bahagiakanlah. Keluarkanlah segala. Tarik nafas. Tahan. Buang pelan-pelan. Tarik nafas. Tahan. Buang pelan-pelan. Terakhir ketika tarik nafas, kamu tahan, langsung kamu teriak sekencang-kencangnya ya. Terus dikeluarin. Bisa? Kalau enggak, gitu. Tapi ada penekanan dari perutnya ya.
Keluarin Nin, nggak apa-apa Nin. Masih boleh terapi ini. Rasa kesedihan itu keluar nggak tadi? Atau ketawa? Ini dia nahan malu soalnya di inframein ini. Nggak perlu, harusnya kamu keluarin rasa sedih itu. Ini terapi psikisnya ini. Mau saya keluarin apa yang tersimpan di dalam alam bawah sadar kamu terkait kebahagiaan, kesedihan itu. Tarik nafas. Tahan. Tahan. Buang. Nah, kamu ceritain dong apa yang dirasain. Ngeplong kah? Itu biasa aja. Agak sedikit ngeplong sih. Depan mata ini ya agak sedikit ngeplong sih Kang. Tahan mungkin kalau misalnya tadi nggak inframe mungkin dia bisa teriak. Ini karena malu aja loh. Yang nonton udah 374.000 yang nonton. Orang tahu Nindi siapa. Jadi buat kalian ya, siapa yang menyakitin Nindi nih berhadapannya sama Kang Jeff sama gua. Siap. Nih, sini nih, sekarang sini abang terapis ini. Apalagi nih, buset. Jadi apa yang saya sampaikan ya sesuai. Iya benar. Benar Kang itu. Iya benar kan ya. Kurang nyaman. Ya betul di situ. Nggak apa-apa. Ceritanya dari luar frame aja. Iya. Jadi kita bisa diagnosa itu orang itu berdasarkan dari tengkuknya ketekan kita lihat. Sini ya tadi ada beberapa titik yang Kang Jeff tadi aku sempat lihat. Oh di titik itu ya. Kita bisa lihat nih kan suka kalau kita salah diagnosa, oh ini ada yang ngirim nih, ya kan? Oh ini kayaknya gini ada yang ngirim nih, ada yang nggak suka sama kamu ditutup auranya, dikirim belum tentu juga gitu kan? Ya, kesedihan, depresi masa lalu atau trauma masa lalu menjadi satu batu dalam hatinya. Ya. Itu akan nutup semua aura segala. Karena yang dipikirkan adalah ketidakbahagiaan, kegagalan dalam tubuhnya. Jadi itu akan menghalangi semuanya. Itu yang dibersihkan, dihancurkan tuh itu batu-batunya itu. Oh di dalam bentuk energi bawah itu ya, sadar, alam ya. bawah sadar itu ya Kang ya. Betul. Nah baru nanti secara medis terapinya butuh medisnya itu apa gitu. Oh, ada obat yang diminum Ada juga. secara medisnya. Berarti kalau medis berarti kita cleansing semua cakra-cakra dia. Cakra jenanya, cakra mahkotanya, cakra tenggorokannya, cakra jantungnya, solar plexusnya, cakra perutnya, cakra seksnya, ke belakang ada cakra jantung belakang, cakra main-mainnya, cakra dasarnya, bersihin semua. Di situ nanti itu kan tempat bersemayamnya energi negatif. Itu seperti molekul kan. Itu berada di akar cakra kita. Setiap ini kan udah 5 cm ke atas itu kan akar cakra semua. Ya. Itu dibersihkan. Oke. Nah Kang, kalau ngomongin tentang Jagat Karsa sendiri, ini apa sih pesan yang mau disampaikan untuk mungkin orang-orang di luar sana yang baru tahu dan dengar podcast kita ini tentang Jagat Karsa misalnya, atau mungkin pas lagi dapat potongan di Clippersnya gitu kan, apa sih yang mau disampaikan dari apa kita bilang paguyuban Jagat Karsa ini ya? Kalau saya pribadi ya, melalui Jagat Karsa ini, pesan saya gini, jadi manusia, kita tuh manusia, jangan bertingkah terlalu kelewatan, melampaui batasnya sebagai manusia. Karena banyak di antara kita itu sudah bertindak atau bertingkah itu lebih-lebih dari iblis. Ya. Bahkan bisa dibilang iblis itu bermaksiat cuma dengan kesombongannya bang. Ya, cuman gara-gara itu kan. Manusia itu semuanya ada. Lengkap. Sombong dan segala macam. Jadi melalui dekatkanlah diri kalian itu dengan cara apapun, dengan naik apapun, toh akan sampai. Ketika sampai maka ambillah yang benar itu apa. Jadi dekatkan diri kita kepada Sang Pencipta,
kalau saya sebagai muslim kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apapun dulu. Sampai kita ketemu jalannya dan sampai di tujuan, baru kita akan ketemu mana yang benar itu siapa. Jauhi semua perkara-perkara yang membimbing kita atau menuntun kita lupa pada Tuhan, kepada Tuhan kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai muslim bilang seperti itu. Lupa itu. Karena ada banyak cara bangsa jin, iblis dan setan itu menggiring kita untuk lupa. Menggiring kita untuk secara tidak sadar menyekutukan Allah seperti itu. Memulai segala sesuatunya harus hanya nama Allah yang disebut, diucap, apapun itu. Itu sih sebenarnya secara garis besar Padepokan Jagat Karsa ini dibentuk. Karena salah satunya ya, yang membuat saya bikin ini adalah bentuk keprihatinan saya ya, dengan masyarakat sekitar saya yang sudah melampaui batas terkait berbicara masalah keilmuan. Jual beli jimat tuh di masjid, Bang. Hah? Di pelataran masjid. Ini nih buat ini nanti bisa kuat ini. Itu tuh pakai sarung, pakai apa gitu. Saya ngeliatin, ya Allah, di rumah Allah sampai masih mahar-maharan jimat. Kayak gitu. Itu tuh dulu ya, saya nyaksiin dulu. Seperti itu. Terus orang begitu bangganya punya khodam. Bahkan anak kecil berbicara khodam. Kang Jep, khodam saya apa? Usianya berapa? 11 tahun. Dalam hati saya, kamu emang khodam itu sebegitu mulianya dari Rasulullah gitu. Sampai kamu mengeluh-elukan pengen punya khodam. Pendamping aku siapa? Segala macam. Ya. Jadi cerita khodam ini lebih menarik daripada cerita Rasulullah. Ya. Itu dia, apalagi di sosial media kan, cek khodam kamu kosong gitu. Makanya sering banget ketika saya bilang saya cek khodam, kan saya suka live cek khodam juga, Bang. Oh, kamu nggak ada nih, nggak ada khodam pendamping, nggak ada khodam nggak ada khodam leluhur, nggak ada khodam isian, nggak ada ketempelan. Alhamdulillah, tetap seperti ini saya bilang. Ini bagus, nggak perlu pakai khodam. Dijaga terus ya, jangan sampai diisi khodam. Selalu saya bilang itu. Nah, bagi yang punya khodam saya kasih tahu, hati-hati karena pilihan orang yang berkhodam tuh ya ada dua pilihannya, Bang. Oke. Pilihan orang yang berkhodam itu ada dua. Pertama, dia tidak berzina, tapi dia akan sholat terus. Dia akan berzina, tapi dia boleh sholat. Dia tetap dikasih sholat sama jin dia, tapi dia harus berzina. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tidak berzina, tapi dia tidak akan bisa sholat. Memilih yang mana terserah. Itu. Jadi makanya orang yang punya khodam, dia sholat terus, maksiat jalan. Ya kan? Karena apa? Kebutuhan jinnya, hawa panas syahwatnya kan tinggi. Maaf ya, ini nggak semuanya. Ya. Kita pernah dengar kan sih, ada mungkin sosok yang dituakan, mungkin namanya kiai atau apa, istri 45. Ya. Ini nggak semuanya ya, maksudnya saya Ya. hanya oknum ya. Ternyata dia punya amalan-amalan yang ada khodam di badannya, panas. Ya dia nggak mungkin berzina kan, hari nikah. Dia nikah banyak, bisa 4, bisa 5 istrinya. Karena apa? Dia harus lampiaskan syahwat itu. Nggak boleh satu orang, harus banyak. Kayak gitu. Tapi ini oknum ya, nggak semuanya. Banyak kok yang alim ulama atau kiai yang nggak seperti itu banyak. Lebih banyak yang nggak daripada yang iya. Oke. Dan ada juga yang dia nggak berzina, dia nggak, tapi dia nggak akan sholat. Males, rasa sholatnya males, terus ada aja halangannya. Sampai akhirnya dia terbiasa tidak sholat. Yang tadinya sholat, karena dia berkhodam, dia seperti itu. Nah, kamu kalau ngerasain, kamu punya khodam nih, tapi ngerasain apa yang saya sampaikan ini, cepat-cepat buang khodamnya. Tidak ada istilahnya khodam, ini positif, ini baik, ini khodam positif, ini negatif, nggak ada. Sama kok tujuannya, sama-sama ingin menjerumuskan, cuman polanya ada yang soft, ada yang kasar, polanya yang berbeda. Gitu. Makanya kalau punya khodam atau apa, sengaja kamu nggak bisa nih membuang khodamnya, asal jangan di badan.
biarkan dia lepas di luar, tinggal di pohon di mana, di benda gitu. Jadi jangan di badan. Jangan di badan. Nih yang di perut saya gimana nih Kang? Dulu sih kodamnya cacing, cuma sekarang naga ya. Udah banyak deh. Buset, makan kagak kenyang-kenyang saya. Ini coba lihat, piring Kang Jeff. Piring saya. Itu kan tadi gua ngitung loh. Gak nyampe 30 detik. Habis. Enggak nyampe. Kan Kang Jeff tahu aku makan kalau di DMS kayak gimana. Makanya Sarah selalu ngingetin kan, Mbak Sarah selalu ngingetin, bang dikunyah gitu. Iya itu kayak diminum tadi tuh. Dikuyup sih. Oke, Kang Jeff terakhir. What's next untuk seorang Kang Jeff ke depannya? Lagi ada project apa atau apa gitu. Karena kan kita udah tahu ya Kang Jeff punya buku ya kan. Kita udah tahu tuh waktu pas kita ngobrol di Unseen. Nah, yang belum nonton Unseen kita, ada nih linknya di bawah sini ya. Gitu. Kedepannya ya. Kedepannya kalau saya tetap konsisten di terapi-terapi, terus membuka pengetahuan, mengasah juga untuk di bidang yang lainnya kayak seperti acting segala macam. Siapa tahu ada rezekinya. Amin. Siapa tahu kan nggak tahu ya. Tapi tetap aja segala sesuatu hal yang baru itu perlu kita pelajari bang. Ya. Tapi tetap intinya saya akan konsisten di terapi, di ruatan karena dari situ pintu gerbang saya bisa masuk ke dakwah juga. Ya. Dakwah dalam Gelap. tadi. Oke, Kang Jeff.